Haleluya, haleluya. Salam saudaraku dikasihi Tuhan. Saya senang sekali kembali bertemu dengan saudara dan hari ini saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 15 sampai dengan 16. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya sangat percaya firman Tuhan ini pernah kita baca dan pernah kita renungkan. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita, siapa yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Satu orang pun tidak bisa, orang hebat pun tidak bisa. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, kita mengerti dan memahami. Makanya dikatakan di sini, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, kita tidak mengetahui pikiran Kristus, tapi kita memiliki pikiran Kristus. Orang yang memiliki pikiran Kristus, saya percaya hidupnya tidak sama sebelum dia bertobat. Orang yang memiliki pikiran Kristus, gaya hidupnya tidak sama sebelum dia melayani pekerjaan Tuhan, sesudah dia melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang memiliki pikiran Kristus, saya percaya dia akan selalu membawa sukacita. Orang yang memiliki pikiran Kristus, saya percaya dia selalu membawa ketenangan, selalu membawa kedamaian, selalu memberitakan nama Tuhan, selalu menyaksikan nama Yesus, selalu menyampaikan dengan tegas kebenaran firman Tuhan kalau memiliki pikiran Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, wah, gimana caranya saya bisa memiliki pikiran Kristus? Makanya saya memberikan dulu perenungan saya ini, memiliki pikiran Kristus. Katakan bersama dengan saya memiliki pikiran Kristus. Nah, menjadi pertanyaan, ya, kita dapat memiliki pikiran Kristus jika kita, satu, kita izinkan, kita izinkan Roh Allah menyelidiki hati kita. Katakan bersama dengan saya, mengizinkan Roh Allah menyelidiki hati saya. Kalau kita rindu memiliki pikiran Kristus, seharusnya kita izinkan Roh Allah menyelidiki hati kita. Apakah hati kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah hati kita memuliakan nama Tuhan? Apakah hati kita hanya mencari kepentingan sendiri? Apakah hati kita masih hidup dalam kedendaman? Apakah hati kita masih menando segala macam? Apakah memikirkan hal-hal yang najis? Apakah memikirkan bagaimana saya bisa menipu orang? Saudaraku dikasihi Tuhan, itu bukan hati yang diselidiki oleh Roh Kudus. Hati yang diselidiki oleh Roh Kudus, maka saya baca satu ayat buat kita, saudaraku dikasihi Tuhan, yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Ya, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, itu dia. Jadi dia menyelidiki. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hatimu hari ini. Kalau Roh Kudus menyelidiki hatimu, saya percaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya percaya hidupmu hidup dalam kekudusan dan kesucian. Saya percaya hidupmu akan memberitakan nama Yesus. Saya percaya hidupmu senang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya hidupmu senang menyembah Tuhan. Saya percaya hidupmu senang memberikan yang terbaik bagi Tuhan, senang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau hidupmu benar-benar sudah diselidiki oleh Roh Kudus. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, kita dapat memiliki pikiran Kristus jika kita, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, kita terima Roh Allah dengan hati yang tulus. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Paulus
dia izinkan Roh Allah bekerja di dalam hidupnya. Ketika dia izinkan Roh Allah bekerja dalam kehidupannya, 3 hari 3 malam tidak bisa dia melihat. Sesudah itu dia izinkan Roh Allah, apa yang terjadi? Dia memiliki keberanian untuk memberitakan nama Yesus. Dia tidak takut menderita. Dia tidak takut terombang-ambing. Tidak takut dilempari batu. Dia tidak takut masuk di dalam penjara demi nama Yesus. Karena Roh Allah bekerja dalam hidupnya. Itu saudaraku kasih Tuhan. Saya percaya ada keberanian bagi kamu hari ini. Kalau saudara bisa mengerjakan ini. Yang ketiga bisa sampaikan kepada kita. Kita memiliki pikiran Kristus jika kita. Kalau kita jadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup ini. Katakan bersama dengan saya. Firman Tuhan menutup hidupku. Saya akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita izinkan firman Tuhan menuntun kita, menerangi jalan kita. Berarti kita sudah memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Kalau firman Tuhan ada di dalam hidup kita, saudaraku, saya percaya tidak pernah kita akan menyimpan. Kita tidak akan menyakiti hati Tuhan. Kita tidak pernah akan mengecewakan orang pun. Kalau dia seorang suami, dia tidak mengecewakan istri. Kalau dia seorang istri, tidak mengecewakan suaminya. Kalau dia orang tua, dia tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Kalau dia anak-anak menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena ada firman Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dia seorang pelayan Tuhan, dia melayani, bukan harus dapat PK. Ya, kalau dia seorang pengerja gereja, bahkan dia seorang apapun saudara dikasih Tuhan, dia melayani karena dia mengerti tentang kebenaran. Saya percaya bila firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati.